Swastiastu. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan baik dan pastinya selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah memanggang atau membakar sate ataupun jagung? Apakah kalian tahu kenapa ketika sate ataupun jagung tersebut dibakar, lama-kelamaan akan berwarna hitam? Nah, untuk menjawab hal tersebut, mari bersama-sama kita simak pembahasan yang akan Ibu sampaikan. Jadi, untuk mengawali semester ini, kita akan mulai dari pembahasan bab 1, yaitu hidrokarbon dan minyak bumi. Pada pertemuan kali ini, kita akan khususkan pada pembahasan senyawa hidrokarbon, yang terdiri dari beberapa KD, yaitu yang pertama KD 3.1, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan golongan senyawanya. KD 4.1 membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami pengertian hidrokarbon. Yang kedua, mengetahui tentang senyawa karbon. Yang ketiga, mengetahui cara mengidentifikasi senyawa karbon. Yang keempat, memahami kekasan atom karbon. Baik, kita langsung saja mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan suatu senyawa yang hanya terdiri dari atom karbon atau C dan atom hidrogen atau atom H. Nah, dalam lingkungan di sekitar kita, banyak sekali kita menjumpai benda-benda yang mengandung senyawa hidrokarbon. Nah, beberapa contohnya diantaranya yaitu yang pertama ada intan, ada gas LPG, aspal, bensin, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya atau benda-benda lain yang mengandung senyawa hidrokarbon. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan ke senyawa karbon. Nah, seperti namanya, senyawa karbon merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon atau atom C. Pada mulanya, senyawa karbon ini dianggap sebagai senyawa organik karena hanya ditemukan pada makhluk hidup saja. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, senyawa karbon ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada senyawa karbon organik dan ada senyawa karbon anorganik. Nah, senyawa karbon organik ini dan senyawa karbon anorganik ini memiliki cirinya masing-masing. Kita mulai dari senyawa karbon organik, adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Berasal dari makhluk hidup, berikatan kovalen, memiliki struktur molekul mulai dari sederhana hingga ke besar atau rumit, mempunyai isomer, umumnya tidak larut dalam air, memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Selanjutnya, ciri-ciri senyawa karbon anorganik. Ciri-ciri yang pertama yaitu senyawa karbon ini berasal dari batu-batuan. Kemudian berikatan ion, struktur molekulnya sederhana, tidak mempunyai isomer, cenderung larut dalam air, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Nah, adapun contoh dari senyawa karbon organik yaitu ada protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian contoh dari senyawa karbon anorganik yaitu ada plastik, karet, dan juga ada tali nilon. Itu adalah contoh-contoh dari senyawa karbon organik ataupun anorganik. Selanjutnya kita lanjutkan pada materi mengidentifikasi senyawa karbon. Nah, bagaimana sih caranya agar kita mengetahui apakah suatu benda atau suatu alat tersebut mengandung senyawa karbon atau tidak? Nah, jadi
Cara yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi suatu benda mengandung senyawa karbon atau tidak adalah dengan membakar benda tersebut atau senyawa tersebut, dan melalui proses pembakaran tersebut jika menghasilkan arang, maka arang tersebut merupakan unsur karbon yang dihasilkan melalui proses pembakaran tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika suatu benda dibakar dan menghasilkan arang, maka benda tersebut mengandung senyawa karbon. Selanjutnya, kekasan atom karbon. Nah, bisa kita cermati pada tabel periode unsur, senyawa karbon tersebut terletak pada golongan 4A dan pada periode kedua. Berdasarkan tabel periode unsur ini, dapat kita kumpulkan data sebagai berikut. Senyawa karbon memiliki nomor atom yaitu 6. Kemudian senyawa karbon memiliki konfigurasi elektron 2, 4. Dengan elektron valensi 4 yang berada pada golongan 4A dan periode kedua. Nah, berdasarkan data-data tersebut, dapat kita simpulkan 4 kekasan atom karbon. Adapun kekasan atom karbon yang pertama, yaitu atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Berdasarkan konfigurasi elektron dari atom karbon tersebut, jumlah elektron pada kulit terluarnya adalah 4, sehingga dapat dikatakan bahwa elektron valensi dari atom karbon ini adalah 4. Kekasan atom karbon yang kedua yaitu berukuran relatif kecil. Berdasarkan data, kita ketahui bahwa atom karbon terletak pada periode kedua, yang menunjukkan bahwa atom karbon hanya memiliki 2 kulit atom, sehingga jari-jari atom karbon ini berukuran relatif kecil. Kemudian yang ketiga, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon memiliki 4 buah elektron valensi, sehingga atom karbon harus berikatan dengan atom karbon lainnya ataupun dengan atom lainnya agar susunan elektronnya stabil. Kemudian kekasan atom karbon yang keempat yaitu dapat membentuk rantai karbon. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, senyawa karbon dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada senyawa alifatik, yaitu senyawa karbon yang rantai C-nya terbuka. Yang dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu senyawa alifatik jenuh, di mana rantai karbonnya hanya berikatan tunggal. Hanya berikatan tunggal, tidak ada rangkap 2 ataupun rangkap 3. Bisa kita cermati berdasarkan tangan-tangannya. Di sini semua atom karbon memiliki 1 tangan, yang menunjukkan bahwa semua atom karbon di sini berikatan tunggal. Kemudian ada senyawa alifatik tak jenuh, bisa kita perhatikan contohnya. Pada senyawa alifatik tak jenuh ini, senyawa karbon yang terbentuk ada yang berikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Bisa kita amati pada contoh yang pertama. Di sini ada atom karbon yang berikatan rangkap 2. Kemudian pada contoh yang kedua ada atom karbon yang berikatan rangkap 3. Kita perhatikan tangan-tangannya. Di sini ada yang memiliki tangan 2 dan ada juga atom C yang memiliki tangan 3, yang menunjukkan senyawa atom karbon tersebut berikatan rangkap 2 dan juga ada yang berikatan rangkap 3. Kemudian ada senyawa yang kedua yaitu senyawa siklik, yaitu senyawa karbon yang rantai C-nya tertutup. Nah, pada senyawa siklik ini biasanya rantai karbon yang terbentuk adalah berbentuk lingkaran ataupun segi 6, segi 8 dan seterusnya. Yang jelas rantai yang terbentuk adalah dia tertutup. Nah, selanjutnya penggolongan atom karbon. Nah, jadi atom karbon ini dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada atom karbon primer atau sering disebut dengan atom C primer. Nah, atom C primer merupakan atom C yang mengikat 1 atom karbon lain dan 3 atom H.
Kemudian yang kedua ada atom C sekunder. Atom C sekunder ini merupakan atom C yang mengikat dua atom C lainnya dan dua atom H. Kemudian ada atom C tersier. Atom C tersier merupakan atom karbon yang mengikat tiga atom C lainnya dan satu atom H. Kemudian ada atom C kuartener. Atom C kuartener ini di mana C mengikat 4 buah atom karbon atau atom C dan tidak mengikat atom H. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama saksikan ilustrasi berikut. Kita coba lingkari atom C yang pertama. Atom C pada lingkaran pertama ini disebut dengan atom C primer, karena atom C di sini hanya mengikat satu atom C lainnya, yang ditandai dengan dimilikinya satu tangan. Kemudian atom C pada lingkaran yang kedua disebut dengan atom C sekunder, karena mengikat dua atom C lainnya yang ditandai dengan dimilikinya dua tangan. Kemudian atom C pada lingkaran yang ketiga disebut dengan atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat tiga atom C lainnya yang ditandai dengan dimilikinya tiga tangan oleh atom C yang ketiga ini, sehingga disebut dengan atom C tersier. Kemudian atom C pada lingkaran keempat disebut dengan atom C kuartener, yaitu atom C yang mengikat 4 buah atom C lainnya yang ditandai dengan dimilikinya 4 tangan oleh atom C ini. Atom C ini memiliki 4 tangan sehingga disebut dengan atom C kuartener. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Selamat belajar di rumah dan Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.